Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kita akan lanjutkan seri membangun trading system ya. Oke, untuk teman-teman yang baru berjumpa di video ini, silahkan teman-teman lihat di playlist saya ya. Ya, Momen Trend seri membangun trading system. Ya, satu-satu ya, nanti fitur-fitur ini ya adalah fitur-fitur yang baik kita punyai dari sebuah trading system ya. Dengan mempunyai sistem yang terstruktur, kita bisa meningkatkan konsistensi ya performa trading kita ya. Nah, kali ini kita sudah masuk ke fitur nomor 7. Nah, breakout system. Oke, seperti apa sistemnya? Ya, nanti kita simak bersama ya. Saya akan menggunakan trading system saya, namanya Momen Trend ya. Bagaimana kita melihat breakout system ya dari berbagai sudut pandang gitu ya. Kembali saya sarankan teman-teman mengambil idenya ya. Idenya adalah breakout system gitu ya. Lalu adaptasi ide ini sesuai dengan pengalaman teman-teman, kapasitas teman-teman, oke? Sehingga nanti teman-teman bisa mampu membuat trading system sendiri. Ya, itu idenya. Yuk kita mulai, langsung aja masuk ke trading view. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam trading view. Ya, saya sudah pasang momen trend sistem saya. Oke. Fitur breakout pertama yang saya akan share adalah breakout ketika dia koreksi, berada dalam tren koreksi ya. Jadi kalau teman-teman udah belajar dari video sebelumnya, khususnya ketika dia lagi tren ya. Jadi kalau tren kan gini, tren utama, tren koreksi, tren utama ini ya, atau kebalikannya pas turun ya. Oke, jadi ketika dia lagi turun ini di tren koreksi ya, kita mau lihat nih kapan candle mulai jalan, oke, keluar dari struktur tren koreksi ini, gitu ceritanya. Oke, jadi dia breakout dari tren koreksi ya. Dengan demikian kita bisa punya ide kapan masuknya gitu kan. Wah, udah mulai masuk nih, udah ada buy signal kan gitu. Oke, ya kita akan belajar itu ya. Tentu nanti ada sedikit modifikasi nih. Modifikasi artinya gini ya, ini skenario pertama gini. Bagaimana ntar kalau ada gini nih, ternyata gini ya, ternyata koreksinya lebih kompleks. Nah, gini nih, lebih panjang. Oke ya, jadi nggak sekali gini ya, nggak sekali kayak gini, tapi dia dua kali sat 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 baru dia jalan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam kasus ini? Oke, nah yuk kita lihat. Saya menggunakan, kita hapus dulu ya, sorry, hapus dus. Saya menggunakan emiten apa nih, INKP. Sorry deh, saya hapus dulu biar nggak banyak ya. Kita menggunakan INKP, contohnya di sini. Nah, nih ya, ini lagi naik ya, tren utama naik, terus koreksi ya, tren utama hijau, terus tren koreksi merah. Nah, oke, tren koreksi merah ya. Ketika tren koreksinya bentuknya simple, seperti sekali turun set, maka ya kita bisa menggunakan trend trading signal yang short term ya. Saya pakai bar color nih, oke, untuk ngecek breakout. Ini kan kalau kita punya bentuk seperti ini, saya bisa ambil puncak-puncaknya. Nah, nih, gini kan ceritanya gitu ya. Sebentar. Nah, oke, ini puncak ya kan. Nah, lihat buy atau bar color hijau pertama yang merupakan buy signal ya. Ini merupakan indikasi breakout pertama. Ketika kita mempunyai simple correction ya kan, tren utama sederhana ya kan, tren koreksinya sederhana gini, sekali jalan saat
ya, maka yang pakai short term trend signal itu ya itu perfect banget untuk menunjukkan kalau dia apa namanya breakout dari koreksinya. Nih kayak gini. Ya. Nah, tapi ketika kita punya koreksi yang sedikit kompleks, contohnya ini nih. Koreksinya kan begini nih. Ini jalan utama ya. Ya, terus dia kan kompleks nih. Oke. Nah, misalnya gini nih. Nah, oke. Ya, misalnya gini. Ini gimana nih? Ya. Nah, kalau kita lihat pakai yang short trend, itu kan jadi nariknya gini. Ya kan? Ini puncak sama puncak. Nah, tarik sini. Nah, dipasin kurang lebih sini. Oke. Ya. Ternyata yang short trend trading signalnya kurang pas gitu. Oke, kadang-kadang bisa cukup pas juga, tapi kurang pas dalam hal ini. Maka ketika dia bentuknya seperti ini, rubah ke yang mid term. Lihat nih, ini ya, ini short term. Ini aku pakai mid term. Kita lihat sekarang. Nah, tuh. Ya. Ya, hijau pertama ini buy signal nih. Ini buy signal. Konfirmasi jalan di sini sama di sini. Ada volume titik warna merah itu volume yang sangat besar. Oke, dan dia akan jalan. Untuk teman-teman yang nggak ngerti ini volume apa kok volume titik. Nah, lihat di video saya sebelumnya. Ya. Saya sarankan tonton dari fitur 1, 2, 3, 4 gitu ya, beruntun. Karena kita membangun konsep itu satu-satu gitu. Ya, baru kita gunakan di belakang secara bergerombol. Oke, ya ini yang kita bilang breakout system. Breakout dari koreksi tren. Tren koreksinya dia. Oke, ini contoh sederhana. Mana lagi ya? Nah, ini dia nih. Oke, tuh. Ya. Oke. Ya, ini kan set. Nah, tuh panjang ya. Mana lagi contohnya? Sebentar. Turun naik sudah sama aja. Oke, nah nih, ya gini aja nih, kayak gini. Lagi turun, ya ini saya tarik ke atas nih. Ya, di sini kurang pas nih, wah kurang pas di sini. Oke, mungkin kita pakai yang short term, di sini lebih pas. Contoh ya, tes, lebih pas apa? Nah, ya sedikit lah, ya sedikit kena ini ya. Ya, kurang sedikit. Nah, kalau dipepetin gini, ya info kedua baru turun gitu kan ceritanya. Ya, tapi kalau saya menggunakan breakout system ini ketika dia lagi trend, ya untuk ngelihat kapan aku bisa nambah lagi gitu. Ya, contoh mana? Cari. Nah, ini lagi tren-tren gini. Nih, ya seret gini kan. Ini kan begini nih. Puncak. Ya, ini puncak. Nah, tuh. Ya, pas lagi kan. Jadi kita ngerti nih, pokoknya kalau dia lagi bentuknya dalam bentuk koreksi, nah terus keluar sinyal, wih cakep itu, harus berani. Ya, oke. Itu pendekatan pertama saya membangun breakout system ya, khusus untuk posisi tren ya. Oke, jadi pas dikoreksinya, ya begitu dia jalan lagi, itu pasti short term atau yang mid term itu menarik. Oke, untuk disimak. Gitu ya, clear ya, kira-kira. Nah, sekarang kita akan selanjutnya akan belajar bagaimana mengidentifikasikan breakout ya menggunakan ini nih, TSM. Wih, ini asoy lagi nih. Ya, sebentar. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar bagaimana sih membangun breakout system ya menggunakan TSM. Nih, saya gedein tuh. TSM, kembali yang belum ngerti TSM silahkan nonton video saya di fitur pertama kalau nggak salah ya. Oke. Tapi secara singkat begini, TSM ini kayak menunjukkan kekuatan tren ya, semakin tinggi semakin trennya kuat, semakin kecil semakin trennya lemah, semudah itu aja ya. Oke, maka puncak dari selang-seling ini tren merah berarti tren turun, terus tren naik, tren turun, tren naik gitu ya. Oke. Nah,
untuk tahu tren mana yang lagi berkuasa gitu, saya biasanya membandingkan puncak-puncak tren. Jadi TSM-nya, misalnya dari merah nih, ya. Kalau dia bisa ngalahin puncak hijau sebelumnya, maka tren merahnya berkuasa. Ya, bisa jadi dia koreksi cukup lama. Oke, koreksinya nggak simple, bolak-balik juga bisa. Oke, yang selanjutnya bisa juga nanti terjadi pembalikan, bisa juga. Oke, ya. Jadi misalnya ini puncak terakhir di sini, yang hijau sebelumnya ini kan dari sini ke sini. Oh bahkan inilah boleh nggak apa-apa. Tapi aku bilang ini deh, nih. Ya puncak terakhir di sini. Nah ini kan mengalahkan puncak ini. Artinya dengan satu candle itu ngalahin kekuatan uptrendnya ini. Terus, serem ya. Tambah lagi dengan volume gede. Nah makanya dia bolak-baliknya lama di sini. Oke. Lalu dari sini mulai hijau kan? Ya berarti uptrend mulai jalan. Lihat uptrendnya paling tinggi cuma segini. Tuh, nggak bisa ngalahin yang ini. Nih, ya. Ini kekuatan paling tinggi. Habis itu cuma merepet aja. Ya, oke. Ya. Belum bisa mengalahkan kekuatan ini. Makanya dia nggak bisa jebol-jebol ini itu, belum jebol. Nah, sekarang kapan nih? Ini puncaknya sini kan? Berarti, nah nih lo yang ini loh. Nih di candle yang ini. Nah, disinilah dia keluar dari downtrend, kekuatan downtrendnya. Di titik inilah yang mengkonfirmasi kalau ya sekarang sudah breakout nih dari sideway panjang ini, jalan dia gitu ya. Enak kan? Lagi puncak di sini, puncak selanjutnya turun sini, artinya ini hanya koreksi karena dia nggak ngalahin ini. Oke, nah sekarang sini lihat nih, perhatikan ini puncaknya. Oke, geser masuk hijau, terus hijau di sini ngalahin puncaknya merah. Nih, disinilah, oke, breakout mulai atau tren utama mulai jalan. Oke, ini loh candle ini. Nah, jadi dari awal kita sudah dapat, kita bisa mengkombinasikan. Wah, ini udah dapat sinyal awal dari short term signal. Oke, selanjutnya candle kecil, selanjutnya candle gede dengan kekuatan TSM yang melebihi kekuatan sebelumnya. Wih, cakep. Lumayan kan larinya. Oke, sama diterusin nih. Ini paling puncak sini. Nah, sekarang sini lihat nih. Tuh, kecil kan? Sorry, ini dibandingkan ini kan masih kalah. Maka downtrend ini ya adalah tren koreksi. Oke. Terus habis itu hijau, habis itu merah. Berarti yang hijau ini juga koreksi dari ini. Nah, gitu loh. Ya. Ternyata selanjutnya merah lagi, ini seimbang masih, terus katakan hijau lagi. 1 2 3. Ya udah anggapnya gini deh. Ini ya tren utamanya turun, ini tren koreksinya. Selanjutnya tren utama lagi ya. Dia nggak bisa ngalahin dia. Oke. Tapi ini langsung dikalahin sama ini kan tuh. Ya, di sini masih yang mendominasi adalah tren turun. Nah, kapan ini koreksi ini, tren koreksi yang kompleks ini dijebol? Artinya tren utama sebelumnya mulai jalan kapan? Nah, ini puncak yang merah. Geser ke kanan, set. Nah, di candle ini ya. Tuh, di candle inilah. Oke. Ya, kita mulai melanjutkan tren utama naiknya. Tambah lagi ada volume. Wih, cantiknya ya Tuhan, gitu kan? Oke, itu cara sederhana. Ya, bagaimana kita menggunakan informasi kekuatan suatu tren ini dari TSM ini, ya, kita bisa tahu, oh ini trennya udah mengambil alih. Oh, dengan melihat tingginya kita tahu mana yang utama, mana yang koreksi misalnya, gitu kan? Ya, oke, dan seterusnya. Ya, Asoy, kita ganti ini lain dong. Ini INKP apa ya? Tes coba. XAU USD bisa nggak ya? Jangan-jangan nggak bisa. Cek. Ya ini ya. Oke. Ini tren naiknya paling tinggi segini nih. Nih ya. Paling tinggi segini. Di sini dikalahkan. Terus maka mulai dari sini udah dominannya adalah tren turun. Oke. Ya.
Kapan dia mau naik konfirmasinya? Nah, lihat dulu nih. Jadi begitu ini mulai hijau-hijau, ini kita masih mikirnya ini masih koreksi loh. Masih koreksi, belum tentu naik. Kapan dia mulai confirm? Ini puncak di sini yang merah, geser ke kanan. Lah, di sini ini loh candlenya. Nah, oke. Inilah candle yang kita harapkan ya, kita justifikasi mengalahkan downtrend ini di sini. Volumenya merah juga, cakep, udah di atas cloud, cocok, hajar. Nanti sampai sini keluar lagi, wih, lebih kuat lagi nih trennya nih. Ya dia puncaknya mengalahkan yang ini juga nih. Tren lebih kuat, warna merah pula, wih, cakep bener, kan gitu. Ya dan seterusnya. Oke, ya. Berarti di dolar pun bisa, pendekatannya sama. Bagaimana dengan Bitcoin? Bitcoin. Oke. Nah, cobalah kita lihat bisa nggak, sama nggak. Ini aja nih, naik ya. Nih, yang hijau paling tinggi di sini. Jadi dia sudah mengalahkan puncak yang merah sebelumnya. Oke, maka dia dominasi turunnya sudah di take over, udah dikalahkan sama dia. Oke, maka spontan yang naik ini adalah menjadi tren utama. Terus dia mulai ke sini. Lihat merahnya di mana? Merahnya masih sedikit di bawah ini. Ya, ini koreksi doang. Lalu mulai jalan lagi. Kapan dia bisa ngalahin lagi di sini nih? Ya, mana nih? Nah, di sini nih. Nih. Ini. Nah, volume merah pula. Gitu. Tuh, masih jalan. Oke. Enak kan? Santai kan? Ya. Sederhana sekali pendekatannya. Ini hanya menggunakan konsep tren itu sekuat apa. Karena dengan kita bisa ngukur kekuatan tren, kita tahu nih dia melajunya masih gimana. Kalau kita naik mobil, ya kita sudah melaju di katakan 100 km per jam, kan nggak mungkin kita langsung ngerem berhenti, nggak mungkin kan? Butuh waktu kan? Nah, sama aja. Ketika dia sudah ngebut ngalahin kecepatan turunnya, oke, maka untuk berputar balik atau untuk menurunkan kecepatan ya butuh waktu. Nah, jadi ketika dia mengalahkan kekuatan tren sebelumnya, nah masih ada kesempatan dia untuk jalan. Disitulah kita mengambil keuntungan. Ya, clear ya? Kembali saya demonstrasikan di saham bisa, oke, di emas tadi bisa, future market, di Bitcoin bisa. Oh, sama Amerika. Nih, contoh nih, selam bersih. Oke, nih lihat puncak di sini, oke, dikalahkan dengan ini. Nih, tuh ada merahnya lagi. Oh, terima kasih. Oke, ya. Nah, oke, enak kan? Nah, kita tahu ini baru jalan nih di awal tren, udah yakin lah. Oke, ini sama juga nih. Tuh, habis itu dihantam sekali langsung naik gitu. Ya, gitu ya. Apalagi ada pullback area nih, kita sudah tahu, wah ini dia nih, gitu kan. Beberapa pemain yang cukup mahir kalau udah nyampe pullback area, ya macam-macam pendekatannya. Ada yang kalau yang udah mahir ya, ini tinggi candle ini ya dibagi dua, itu sebagai level yang menentukan dia mau masuk apa enggak, masuk beli apa enggak. Kalau setengah body itu atau setengah candle aja itu ditembus ke atas, nah dia masuk. Ada yang begitu ya. Yang lebih konservatif mungkin dia nunggu high-nya dijebol. Ada yang lebih konservatif lagi, ngapain nunggu, beli aja nih, begitu kena sini aku beli aja, ya boleh. Kenapa? Karena nanti stop loss-nya kan kecil. Nah, oke, boleh. Ya. Jadi idenya yang diambil. Nanti teman-teman sesuaikan lagi, jangan plek diambil sama. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan kasih lihat bagaimana kita menentukan breakout system juga menggunakan golden momentum. Ya, ingat kita punya tiga trading system. Oke, 3 indikator, satu dengan trend indikator, dengan volume, dengan momentum. Saya kasih lihat pakai momentum itu main breakout gimana. Nah, oke.
Nah, sekarang kita lanjut bagaimana sih menggunakan momentum indicator ya untuk bermain breakout, mengidentifikan breakout. Jadi tren mulai jalan di situ. Nah, oke. Tentu teman-teman yang udah pernah belajar ngerti momentum indikator itu bukan tren indikator. Bagaimana kita bisa menggunakan momentum indikator untuk ngedeteksi tren dimulai kan gitu. Jadi kayak apa ya? Ih, kok nggak pas bener. Tapi ya kita coba lihat ya, teman-teman suka nggak gitu ya. Oke, gini. Kembali ke penjelasan awal. Ya, momentum indicator itu fungsinya menentukan bottom dan top. Ya, kita nggak nyari-nyari bottom and top kan begitu tujuannya. Ya, maka saya akan bermain breakout menggunakan bottom dan top. Ya, di sini contohnya nih ada uptrend kayak gini. Ya, ada uptrend ya. Kembali saya selalu bangun sistem khusus untuk yang fokus terlalu banyak untuk yang trending ya. Karena trending itu yang akan ngasih duit, bukan sideway yang ngasih duit gitu. Ya. Oke. Nah, lihat nih. Sekarang kita mulai. Ini kan top, ini bottom. Top, bottom. Oke. Maka kita mulai dari sini ya. Ini kan mulai naik nih ya. Oke. Nih, gini caranya. Sederhana sekali kok. Nah, ini kan top sebelumnya nih. Miring. Nah, gini. Ya, ini saya batasin. Ini top terakhir. Terus dia turun ke bawah. Oke. Maka rule-nya ketika topnya dijebol ke atas, ya, potensinya tren dimulai. Oke, inilah breakout. Oke, lihat. Nih ya, di sini. Nah, di sini nih. Ini kan udah dijebol nih, tuh. Di sini kita sudah mendapatkan informasi. Wah, trennya sudah mulai, topnya sudah mulai dijebol. Wih, volumenya merah pula. Oke, ada buy signal pula. Wih, cakep, begitu kan? Oke, maka di sini potensinya tren naik. Tapi tentu kita sudah tahu, ya, tren utamanya lagi turun. Berarti bisa jadi ini tren koreksi. Ya sudah, kita tunggu aja karena dia masih ada di bawah cloud line. Ya, terus selanjutnya puncaknya di sini. Selanjutnya bottomnya di sini. Oke, puncak sini, bottom sini ya. Saya ambil yang gede-gede aja nih. Oke. Nih, dari sini. Nah, sini aja deh. Nah, ini ya, ini puncak terakhir, bottom terakhir. Nih, ini kan. Oke. Berarti di sini ketika ini ditembus, oke, ini ditembus ke atas, ya, maka dia mulai jalan. Nah, bedakan ya, lihat cara penembusannya kan ini naik ke atas. Kalau ini kan cuma kecil-kecil doang nih, ya, ini nggak kita anggap sebagai penembusan, maka saya nggak ngambil. Ini mau diambil sini bisa juga, ya, tuh bisa juga, tapi kan kecil, ya geraknya. Kita tertarik dengan yang nembusnya dus gitu, itu yang kita bilang breakout, ya. Berarti di sini, saya kasih ini deh. Nah, ini tadi di sini, oke. Terus selanjutnya di nih, selanjutnya benar sini. Nih, oke, ini dijebol. Oke. Ya, ini bottom terakhir jadinya, oke. Ya. Ya, maka sekarang kita punya top. Nah, ini topnya nih. Oke. Nah, bottom ini dijebol. Ya, kita geserin ke sini. Nih bottom dijebol. Oke. Berarti mau turun dong. Oke. Ya, tendensinya bisa mau turun kita bilang, tapi tergantung. Ya. Bisa jadi ini setup ini ada setup false break. Kalau teman-teman ngerti false break itu, ya, dia jebol, ya, mungkin 2-3 candle dia udah balik lagi, itu false break. Oke. Ya. Maka ini jebol proof, ya mungkin dia mau balik, ya ternyata di sini sudah balik arah. Oke, di sini udah balik arah. Maka di candle ini kita confirm tuh false break, berarti mau jalan lanjut.
Oke, gitu ya. Ya, terus dia balik sini ke sini. Nah, lanjutnya di mana? Nih, saya geser dulu nih. Biar nah, ini kan ini puncak sebelumnya lagi turun. Nih di sini nih. Lanjutnya, konfirmasi lanjutnya sini. Nih di sini. Oke. Ya. Ini lanjut dia. Dus. Oke. Ya. Terus lanjut, yuk. Nih. Puncaknya di sini sekarang. Oke. Terus turun ke sini. Nggak kena di sini. Nah, sorry. Bottom di bawah di sini. Nah, sini kan? Oke. Ya. Terus nih saya geser nih. Yang terakhir puncak yang ini. Nih yang ini. Saya geser ke kanan nih. Gitu ya. Oke. Masih belum kena nih. Nah, dia sudah balik arah. Waduh. Baru waduh nih. Kan? Ya. Nih, bottom yang terakhir di sini. Ini bottom terakhir. Oke. Maka tendensinya mulai turun terjadi di sini. Nah. Sorry. Nah, nih saya geser dulu. Nih. Ya, pas bottom terakhirnya dijebol di sini. Das, inilah. Oke, udah ngasih tahu. Oke. Ini breakout nih ke bawah nih. Ini volumenya merah pula ya. Ya lihat kan kencang turunnya. Oke. Nah, teman-teman yang udah sedikit advance, oke, teman-teman sudah tahu dong. Ini bentuknya apa ini? Pattern apa? Nih ya, dari sini. Ini naik. Oke. Terus ini turun. Nah, ini turun. Udah tahu kan apa ini? Ya, divergen, bearish divergen. Jadi kita udah tahu, nunggu terus konfirmasi di sini. Nah, enak kan? Ya, gitu. Sederhana sekali pendekatannya sebetulnya. Ini cuma gini doang. Kita cuma cari puncak bottom selanjutnya aja. Tuh, nih lanjutin sini. Ya, ini nggak kena sini, ya sudah biarin. Ini nggak kena sini, ya sudah biarin. Terakhir di mana? Terakhir di sini. Nih ya, terakhir sini. Ini kan nggak kena sini. Ya, kita turunin sini. Tas. Nah, ini terakhir. Nah, maka nih dijebol kan bottomnya. Nah, ini konfirmasi mau turun. Oke. Lalu abis mau turun dia balik lagi di sini. Ya, jebol ke atas, lihat tuh. Dia jebolnya nggak garis yang terjal ya. Naik terjal terus dia miring. Terus ini balik lagi. Ini yang kita bilang apa tadi? False break. Ini koreksi normal. Ya, dia tertahan di pullback area. Nah, enak kan? Ya, sekarang kalau kita udah tahu dari awal belajar nih, yang di video sebelumnya udah semua ceritanya, narasinya sama. Oke, ya berarti ini cuma mau balik lagi. Oke, lanjut bottom di sini. Nih, tuh bottom sini. Berarti turunnya, nah ini dikonfirm lagi nih di sini. Nih dikonfirm turun gitu kan ya. Tapi kan dia udah di bawah sekali gitu ya. Mungkin ada potensi naik. Ya udah biarin aja. Kan kita mainnya breakout aja. Nih, puncak terakhir di sini nih. Nih, berarti kenaikannya breakoutnya adalah di sini. Nah, ini di sini. Ya, tapi jangan lupa ini tren utama. Kita sekarang dalam tren koreksi dan nungguin ini pullback area-nya jebol apa enggak kan gitu. Oke, sederhana kan? Ya, kira-kira gitu. Ini kalau diterusin banyak nih. Sama aja sih. Ya, lihat nih ya. Nih, ini puncaknya di sini. Oke. Ya. Puncak di sini berarti ini false break lagi. Ini false break. Naik sekali, balik lagi. Ini false break. Nyundul. Oke, ketahan pullback area. Maka dia mulai turun lagi di mana? Nih, di sini. Ini kan ini bottom terakhir. Nih, ini dia. Geser. Nih. Ya, nih mau turun. Ya, enak kan? Ya. Ini puncak terakhir, bottom terakhir. Oke. Di sini jebol, naik. Oke, enak kan? Tuh, naik ya. Dari sini kita
Kalau mau main pendek-pendek kayak gini bisa sekali. Oke. Tapi ini kan juga bisa juga kita mainkan panjang. Wow, saya investor. Wah, ceritanya gitu. Saya long term traders. Ya udah tinggal geser aja ke weekly. Mainkan dengan cara yang sama. Oke, ini sama aja kan? Tuh. Tuh breaknya. Tuh break di sini, ya kan? Mana lagi? Nih di sini, nih breaknya di sini tuh, nih jalan, enak kan? Ya, jadi sederhana, konsepnya sederhana. Ya, dengan golden momentum ini atau momentum indikator, teman-teman bisa bikin perkiraan nih, tren naik atau tren turun atau pergerakan naik dan turun itu kapan akan dimulai, kapan terjadinya. Oke, apakah dia benar-benar pergerakan yang solid atau itu hanya false break? Nah, teman-teman sudah tahu juga. Oke, clear ya, gampang kan? Oke, gitu ya. Jadi kembali saya ingatkan, fokus kepada ide-ide yang saya lemparkan, gagasannya seperti itu. Nanti teman-teman sendiri harus cari jalan nih, ya. Mau menggunakannya apa? Teman mau pakai stokastik, mau pakai apa terserah. Oke, ya. Nah, kalau teman-teman juga tertarik nih, momen tren kok asik banget. Ya udah, silahkan aja kontak saya. Itu di kolom deskripsi saya taruh nomor WA ya. Kalau tertarik ya tinggal tanya aja di sana. Oke? Saya kira bagian fitur breakout sudah cukup. Oke? Terus semangat belajar. Silahkan tanya-tanya. Lempar di komen silahkan. Oke, kalau ada pertanyaan sebisanya saya jawab. Oke, kalau ada materi-materi lain juga, kalau yang tertarik apa gitu, lempar aja. Nanti saya coba pertimbangkan untuk saya buatkan videonya. Tapi untuk sesi membangun trading system masih ada 2 video lagi ke belakang ya. Oke, semangat terus, all the best, happy cuan.